bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun saat menyaksikan video saya ini. Sebelum saya panjang lebar berbicara di sini, sebelum saya banyak omong, juga izinkan saya memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Om Del. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah. Saya mau ngapain di sini? Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, berbagi cerita dan berbagi solusi masalah yang biasa seorang ASN alami. Kali ini kita akan membahas upaya hukum yang bisa dilakukan jika seorang PNS keberatan untuk dimutasi. Contoh kasus kita kali ini adalah jika seorang PNS wanita yang berstatus sebagai seorang istri dimutasi ke daerah lain sehingga harus berpisah dengan suami dan anak. Dengan alasan keluarga, maka PNS tersebut keberatan untuk dimutasi. Apakah PNS tersebut bisa menolak mutasi tersebut? Apakah ada dasar hukumnya? Apakah pimpinan berhak memutasi PNS tanpa berkonsultasi dengan yang bersangkutan? Ulasan dari kasus kita kali ini yaitu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ketentuan mutasi PNS. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada yang pertama, Menteri di Kementerian, dalam ini termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Berikutnya, Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural. Dalam hal ini termasuk Sekretaris Mahkamah Agung. Berikutnya, Gubernur di Provinsi. Berikutnya, Bupati Wali Kota di Kabupaten Kota. Pengaturan mutasi menurut pasal 73 Undang-Undang ASN berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap PNS wajib dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antara instansi daerah, antara instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri. 2. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. 3. Mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini BKN. 4. Mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. 5. Mutasi PNS provinsi, kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. 6.
Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. 7. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. 8. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah. Masih mengenai mutasi, pada pasal 162 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Adapun yang dimaksud sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selain itu, PNS dapat dimutasi oleh pengembangan karir, sebagaimana disebutkan oleh pasal 82 Undang-Undang ASN, kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Menurut pasal 83 huruf C Undang-Undang ASN, penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi salah satunya adalah kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir setelah dievaluasi oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan karir PNS yang dimaksud dilakukan melalui yang pertama mutasi dan promosi. Jika PNS menolak mutasi, kami tidak dapat menemukan peraturan terkait jika PNS menolak mutasi. Namun jika melihat kembali ke Undang-Undang ASN, PNS yang notabene merupakan pegawai ASN memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di pasal 23 Undang-Undang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kesediaan untuk ditempatkan di mana saja, menurut hemat kami, menjadi salah satu konsekuensi PNS dan sebagai tanda komitmen menjadi PNS. Namun dengan catatan bahwa pemberian mutasi telah sesuai dengan prosedur yang ada. Jika tidak sesuai dengan prosedur yang ada, atau Anda merasa keberatan dalam pemberian mutasi, menurut hemat kami berarti telah terjadi sengketa pegawai ASN, yaitu sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai. Berdasarkan pasal 129 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ASN, sengketa dapat diupayakan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Dasar hukum kita kali ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.